Halo, perkenalkan nama saya Bella Priskila. Saya sebagai dosen Ibu Marina Simbolon, SRK BD MKM. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Febriani. Saya sebagai mahasiswa. Halo, saya Elizabeth Nurhalisa sebagai mahasiswa. Dari 14 kepanitiaan yang diterapkan di situs Mitra Wisata Medan, yaitu salah satunya responsi strategi untuk mendorong mahasiswa anak pelaksanaan praktik di laboratorium, sehingga mahasiswa menjelaskan kembali materi yang diberikan dosen, sehingga dosen mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa. Selamat pagi anak. Selamat pagi Bu. Metode pembelajaran kita semalam itu tentang responsi ya? Iya Ibu. Tentang anatomi, fisiologi, persalinan kan? Udah mati semua? Belum Bu, satu orang lagi Bu. Siapa? Saya Bu, kemarin karena sakit Bu, jadi belum sempat maju Bu. Baiklah, silakan ya, lanjut kita responsi. Baik Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Baiklah, metode pembelajaran kita tentang responsi kan? Iya Bu. Tentang responsi fisiologis persalinan ya? Iya Bu. Kenapa udah maju semua? Ada satu orang Bu, belum Bu, ini sahabat Bu. Silakan, saya Bu izin kemarin saya sakit Bu. Baiklah, silakan responsi ya. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih kesempatannya. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman. Nah, di sini saya Elizabeth ingin meresponsif tentang fisiologis persalinan. Dimulai dari tahapan persalinan. Tahapan persalinan dibagi menjadi 4 kala. Kala 1 yaitu kala pembukaan, kala 2 adalah pengeluaran janin, kala 3 adalah pengeluaran plasenta, dan kala 4 pengawasan. Kala 1 dibagi menjadi 2 fase, fase laten dan fase aktif. Fase laten itu pembukaan dari 1 sampai 3 cm dan fase aktif pembukaan 4 sampai 10 cm. Untuk fase aktif sendiri dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase akselerasi, fase dilatasi maksimal, dan fase deselerasi. Untuk pembukaan yaitu kala 1 dimulai dari 8 sampai 13 jam. Dan untuk kala 2, kala pengeluaran janin, pada primigravida itu 1 sampai 1 jam. Dan pada multigravida itu tidak lebih dari 30 menit. Selanjutnya kala 3 yaitu pengeluaran plasenta. Di sini cenderung terjadinya perdarahan. Untuk pengeluaran plasenta sendiri tidak boleh lebih dari 30 menit karena akan berpotensi terjadi pendarahan dan mengakibatkan ibu menjadi syok dan kemungkinan akan mengalami kegawat daruratan. Selanjutnya yaitu kala 4, kala pengawasan, dia awasi sebanyak 2 jam, yaitu 1 jam pertama setiap 15 menit dan 1 jam kedua setiap 30 menit. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, yaitu adalah passenger, yaitu bagian dari janin, yaitu seperti kepala janin, bagian-bagian tubuh janin. Lalu yang kedua adalah research, yaitu bagian jalan lahir seperti panggul ibu. Lalu yang ketiga ada power, yaitu kekuatan his atau kontraksi. Yang keempat ada posisi ibu bersalin, yang kelima ada penolong, dan yang keenam ada psikologi ibu saat bersalin. Terus selanjutnya adalah mekanisme penurunan ke kepala janin. Yang pertama adalah dengan adanya his, kepala janin akan memasuki pintu atas panggul sehingga struktura sagittalis berada di tepi jalan lahir, dan os parietal depan dan belakang sama panjangnya sehingga disebut dengan sintrismus. Lalu dengan adanya his sehingga os parietal mendekati promontorium dan menjauhi ke jalan lahir disebut dengan asintrismus posterior. His kembali, os parietal menjauhi promontorium dan mendekati jalan lahir disebut dengan asintrismus anterior. Lalu dengan adanya his kembali, kepala janin semakin turun dan tertahan di spina istidiatica sehingga kepala janin melakukan fleksi maksimal, menempuk, lalu melakukan putar paksi dalam sehingga diameter kepala janin berkurang di panggul ibu. Lalu dengan adanya his kembali, kepala janin melakukan crowning atau mandibular di depan terluka dan dipengaruhi oleh kontraksi ibu. Dengan kontraksi yang adekuat, maka lahirlah kepala janin, yaitu meliputi ubun-ubun kecil, ubun-ubun besar, dahi, mata, hidung, mulut, dan dagu sehingga ekspulsi kepala. Setelah kepala lahir,
kepala bayi akan melakukan putar paksi luar. Lalu setelah itu, setelah batas skapula, kita akan melakukan biparietal dengan cara manuver atas dan manuver bawah. Setelah itu kita melakukan sangga susul untuk melakukan pengeluaran janin secara keseluruhan. Terima kasih Bu, terima kasih teman-teman. Baik, sampai selamat duduk. Terima kasih Bu. Anak-anak, selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan responsi lagi ya dengan materi yang berbeda. Baik, Bu.